Selamat malam teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Cuan Slot. Seperti biasa kita akan mereview kawalan emiten dan juga kita akan membahas untuk satu IPO yang belum kita analisa ya, yaitu Rans. Jadi ini sudah saya buatkan resumnya, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti akan kita bahas secara singkat dan gimana untuk potensinya ya kita akan bahas ya nanti. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas itu tadi. Kita akan membahas tentang Rans, terus habis itu untuk kawalan kita pada hari ini ya teman-teman, ini bisa dilihat, ini sudah saya upload. Yang dua itu memang ternyata kena itu ya, kena sentimen tadi Pak Prabowo pidato lah, terus habis itu dari sentimen MSCI, meskipun pada awalnya itu menguat ya teman-teman. Saya kan nggak begitu mantau ya, pas yang saya lihat ternyata melemah ya. Apakah itu ada efek dari Pak Prabowo yang pidato ya, saya nggak tahu juga ya. Yang pasti di awal-awal sebenarnya cukup strong ya untuk IHSG. Awal-awalnya cukup strong sampai jam ya sekitar mau jam 10-an ini itu saya udah mulai nggak mantau, turun terus sampai dengan ini penurunannya sampai dengan minus 3,56%. Untuk outflow kita lihat foreign masih outflow 1,23 T ya untuk hari ini. Jadi kedepannya gimana ya kita akan bahas. Dan untuk pengumuman MSCI ini sudah saya tulis tadi pagi, teman-teman bisa baca secara komprehensif, baca secara seksama untuk hasilnya, hasil MSCI review ini ya. Itu bagaimana untuk kita ke depannya, hasil dari market classification review ini gimana. Ya meskipun memang kita berada di emerging market tetap ya. Cuma kita posisinya masih menggantung lagi ya sampai dengan bulan November, dan di sini MSCI itu memberikan penekanan yang cukup dalam tanda kutip tuh cukup keras ya teman-teman. Gak main-main loh ancamannya itu. Kalau November gak ada perubahan dan gak ada penerapan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh MSCI, maka ancamannya itu gak main-main, langsung turun ke frontier market ya teman-teman. Jadi ini kita bahas secara singkat dulu untuk MSCI tadi pagi. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya, ini bisa dibaca karena ini sudah saya rancang, sudah saya tulis itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, di sini intinya ya, MSCI itu masih menekankan bahwasanya ini ada penekanan yang udah saya highlight. Bahwasanya investor tuh masih melihat masalah terkait transparansi ya, terutama itu menjadi problem yang serius. Nah, jadi penyelesaiannya gimana ya? MSCI menuntut itu. Poin positifnya MSCI melihat kita tuh udah ada usaha lah ya, ibarat kata kita tuh udah ada usaha awal ya, tinggal kita lihat usaha selanjutnya tuh konsisten nggak gitu. Nah makanya MSCI memberikan tenggat itu sampai November ya teman-teman. Ini juga sudah saya jelaskan ya, silahkan dibaca sendirilah nanti ya. Nah ini MSCI itu secara terang-terangan bilang kalau progresnya nggak cukup terlihat sampai dengan nanti review November 2026. Nah ini maka ada potensi penurunan. Ini langsung disebut loh ya secara eksplisit, secara terang-terangan, Indonesia diturunin dari emerging market ke frontier market. Nah itu ancaman yang nggak bisa kita anggap remeh ya teman-teman. Nih ya, nggak dihukum hari ini tapi bisa dibilang ya belum lolos juga. Nah untuk kita sebagai retail dan pelaku pasar harus gimana? Yang pertama ya tentu jangan panik, karena dalam jangka waktu pendek atau short term resiko-resiko yang ditakutkan sebelumnya itu kan nggak terjadi ya. Setidaknya kita masih diberi nafas sampai dengan November ya, meskipun itu bikin kita goyah lagi ya sebenarnya ya. Kan kita sampai November nanti bisa dibilang ya kita mengalami hal yang seperti sebelumnya ya, digantung lah, kayak digantung. Pengumuman pastinya kan November. Jadi selama rentang waktu sekarang sampai November ini ya kita tinggal menunggu
regulator atau pihak terkait ya, misalnya BI, OJK, KSEI, itu apakah bisa menerapkan apa yang diharapkan sama MSCI secara konsisten apa enggak. Jadi ya ini balik lagi, kita tinggal menunggu dari pihak regulator apakah mereka bisa membereskan sekaligus meyakinkan MSCI bahasanya nih loh, kita berhasil nih reformasi tata kelola bursa nih. Nah itu yang kita harapkan, semoga regulator kita, bapak-bapak, ibu-ibu terhormat, itu bisa memuaskan lah, melaksanakan dan memuaskan MSCI ya dalam hal ini. Biar apa ya, biar itu tadi, biar kita nggak digantung terus lah, ini digantung lagi kan ujung-ujungnya. Jadi yang ketiga yaitu tadi fokus ke implementasi. Implementasinya apa ya? ESG, free flow, transparansi tentang beneficial ownership, sampai likuiditas saham atau emiten yang dianggap bermasalah ya. Ya pokoknya intinya MSCI itu kayak bilang, woi Indonesia, kami ini masih khawatir sebenarnya, tapi at least ya kami udah lihat lah perbaikan dikit-dikit kemarin dari bulan Januari tuh. Ya udahlah, kami kasih waktu lagi, buktikan sampai November ya. Aku pengen tahu sampai November kalian benar-benar konsisten apa enggak, gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi secara gampangnya, bahasa tongkrongannya ya kayak gitulah untuk pengumuman review tadi pagi itu. Jadi itu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman, dan ingat ya, bisa dibilang kita berada di fase persimpangan lagi ya teman-teman. Ya masih digantung sih sebenarnya. Meskipun secara sentimen short term ini sebenarnya cenderung bullish ya. Karena kan at least kita udah ada kepastian nih sampai November gitu, bahwa status kita tuh tetap emerging market. Tapi kan balik lagi kita juga dikasih itu konsekuensi, kasih ancaman. Lu boleh bertahan di emerging market sampai November, tapi kalau sampai November itu juga nggak ada perbaikan apapun, ya sorry nih, aku kick kamu, aku tendang kamu dari emerging market ke frontier market. Jadi kan kurang lebih kasarannya kayak gitu. Itu ya untuk pembahasan MSCI tadi pagi, semoga bisa dipahami, dan kita sebagai pelaku pasar harus apa ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tuh, bisa dilihat di Stockbit saya, profil Stockbit saya ini ya. Kalau mau dibaca secara lengkap nih, bisa silahkan. Itu untuk MSCI. Kita langsung lanjut ke pembahasan IPO Rans. Jadi nanti kita bahas berurutan ya. Tadi kan udah MSCI. Nah sekarang kita bahas tentang ini IPO Rans. Jadi untuk Rans sendiri ini lumayan ya, nih saham yang ditawarkan. Terus habis itu partisipannya LG ya. Ya seperti biasa, LG tuh ngawal apa ya sebelumnya tuh? Ngawal JCX ya. JCX apa? PRDL ya? JCX kalau nggak salah ya. JCX ya kalau nggak salah. Ya JCX ya. LG itu sama kayak JCX ya. Kok LG? Rans ini sama kayak JCX ya. Yang bawa itu LG. Nah sebenarnya kalau kita bahas ini ya, sudah saya rangkum, sudah saya buatkan tabelnya. Jadi untuk informasi IPO ini bisa teman-teman baca sendiri, sumber pendapatan, bla 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 bla, profil, keunggulan, kinerja keuangan juga bisa dilihat ya, meskipun ada peningkatan ya. Ini saya salah ketik ya, harusnya 437, harusnya 437 kalau nggak salah. 410 353. 437 ini ada penurunan ya sebenarnya dari pendapatan, terus habis itu dari risiko penggunaan. Nah yang kita soroti adalah penggunaan ya nanti, sama valuasinya juga ini tergolong premium mahal ya, bisa dibilang mahal sih ini premium, karena pernya sendiri udah 30 kali ya. Ini sama kayak apa yang saya bahas waktu itu, Jelly ya, Jelly. Terus habis itu ada juga itu apa ya, saya lupa. Jelly sih yang saya bahas itu pernya 30-an. Terus habis itu ini IPO lainnya ini kan yang valuasinya moderat atau bahkan dibilang murah. Itu kan ada dua sebenarnya, PRDL sama apa ya? Bah ya? Iya, PRDL sama Bah ya. Mohon maaf saya agak-agak lupa. PRDL sama Bah ya, ini valuasinya yang lumayan murah lah, bisa dibilang
menarik dari sisi valuasi ya. Yang nggak menarik tuh ya selain BAH sama PRDL berarti apa? Ya berarti YCX sama EMI terus itu Jelly ya. Termasuk Rans ini dari sisi valuasi juga ini mahal ya, premium 30 kali. Teman-teman kalau misalnya mau tahu valuasi itu gunanya buat apa sih, kok bisa dipertimbangkan juga, tonton aja nih, di sini juga saya jelaskan kok di IPO Jelly itu valuasi itu gunanya apa sih gitu ya. Terus penggunaan dana IPO seperti yang tertampil teman-teman, untuk yang porsinya lebih besar itu dibuat penyelenggaraan konser artis ya. Ya sebenarnya itu bisa dibilang ya produktif ya sebenarnya, kan sesuai dengan bidang usahanya ya, dengan model bisnisnya dia ini yaitu hiburan entertainment. Ya sebenarnya ini lebih ada produktifnya ya, cuma kan ada catatan-catatan tertentu kayak ini akuisisi kepemilikan, terus habis itu ada juga setoran, terus habis itu juga pembentukan entitas baru sama pembangunan wahana bermain ya. Ya sebenarnya kalau kita baca dari skala bisnis ya, dari sisi bisnisnya memang ini untuk menjalankan operasional dan sesuai dengan model bisnisnya si Rans ya, kayak konser, Cipunland kan ini model bisnisnya lebih ke entertainment terus habis hiburan gitu ya. Nah cuma yang menjadi red flag adalah ini ada tingkat resikonya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk tingkat resikonya yang pertama, bentar, nggak kelihatan dong, bentar. Udah gini aja lah, kelihatan ya. Oke, masih normal, saya takut stuck lagi nih. Jadi konser ya, yang pertama paling banyak tuh kan porsinya 37,61% itu di konser. Jadi untuk konser sendiri memang red flagnya, meskipun itu untuk operasional dan sesuai dengan model bisnisnya ya, cuma ya itu tadi red flagnya adalah dana habis pakai itu nggak jadi aset. Jadi dia ini kan ngadain konser, tujuannya apa sih, kan buat ini dapat revenue dari apa, penjualan tiket, sponsor gitu-gitu kan ya. Cuma habis itu berjalan kan udah nggak jadi aset. Nah ini yang menyebabkan tingkat resikonya tuh tinggi, karena kan konser ini itu bertumbuh hanya pada apa, yaitu tadi penjualan tiket, sponsor. Lah kalau misalnya sepi gimana? Makanya itu kan yang menjadi resiko tinggi ya, menurut saya ini tinggi ya, karena itu tadi ini kan nggak jadi aset habis itu. Meskipun ini sesuai dengan operasional dan ya memang produktif ya, sesuai dengan model usahanya, cuma kan ya itu tadi nggak jadi aset. Terus terlalu bergantung pada apa, pada itu tadi, pada penjualan tiket, revenue, pendapatannya itu hanya bergantung ke situ gitu, ke sponsor. Jadi ya itu sangat riskan ya, apalagi di kondisi ekonomi seperti sekarang ngadain konser kayak gitu tentu sangat riskan ya. Apalagi konsernya kan konser apa dulu nih, kan kita realistis aja ya, kalau misalnya hanya mengandalkan tiket, sponsor itu agak-agak berat kalau kita lihat ya. Apalagi ini porsinya paling banyak ini 37% ya. Terus AI Venture ini juga bisnis baru, terus habis itu monetisasi dari sisi AI-nya itu masih belum jelas ya teman-teman. Jadi ya model bisnisnya nih itu saya baca masih belum jelas ya di prospektus. Terutama ini kan masih dalam pengembangan dan bisnis baru ya, model bisnis baru. Terus Cipunland ini proyek yang ya bisa dibilang ambisius, cuma ya kita kan nggak tahu juga ini bisa sukses apa enggak. Apalagi kalau pembangunan seperti itu, wahana ya, apalagi spesifiknya wahana bermain nih, belajar edukatif itu kan apa ya, belum tentu sukses. Terus habis itu kita tahu sekarang ya memang ada yang bertahan, cuma kan banyak juga yang tutup wahana-wahana gitu, wahana-wahana atau taman bermain. Terus yang lebih menjadi perhatian adalah itu kan juga butuh waktu ya, dan eksekusinya baliknya tuh lama lah, balik modalnya tuh lama.
Nah, resikonya tuh sedang. Terus setoran bisnis ini juga sedang, masih belum detail, jadi transparansinya masih perlu diperhatikan lagi. Ya konser tinggi ya. Terus ya untuk penggunaan lainnya kayak misalnya akuisisi ini ya. Akuisisi ini kan juga kita masih belum tahu untuk sisi bisnis dan juga keberlangsungannya. Ini apakah sebanding atau enggak, dan kita lihat ada kepentingan apa. Kalau saya sepanjang ini saya baca, ini masih belum terlihat secara jelas kepentingannya ya, hanya secara tersirat kepentingan tertentunya ya. Ya teman-teman paham lah apa yang saya maksudkan ya, kepentingan tertentu, ada udang di balik batu gitulah intinya. Konser ya ini ya yang paling tinggi konser, apalagi porsinya kan paling gede juga ya, kayak modal yang diperoleh pengumpulan dana, penghimpunan dana dari IPO ini 37%-nya itu buat bikin konser yang notabene yaitu kalau bikin konser ya nggak jadi aset, terus habis itu terlalu terfokus ya, tersegmentasi, penjualannya juga hanya bergantung pada tiket, pendapatan revenue-nya hanya bergantung pada tiket, sponsor, dia hanya sebatas itulah intinya. Itu ya. Terus resiko utama ini ya, industri ya kita tahulah industri kreatif, apalagi media dan hiburan itu kan sangat fluktuatif ya. Artinya perubahan atau tren yang terjadi di industri tersebut itu tuh sangat dinamis gitu. Besok trennya apa, besoknya lagi bisa ganti. Nah, ini fluktuatif juga. Terus regulasi sama tata kelola itu risiko utamanya ya. Jadi untuk red flag penggunaan dana itu, kesimpulan singkatnya dana IPO gak dominan digunakan untuk bayar utang. Ini bayar utangnya cuma ya 7% lah. Cuma ya emang ada ini ya akuisisi dan juga ada sisi penggunaan dana untuk hal yang ya relatif ekspansif dan produktif lah. Cuma ya cakupannya di mana ya cuma itu aja. Cakupan ekspansif dan juga produktifnya kan karena ini media hiburan, makanya cakupannya cuma di situ aja gitu loh. Antara konser buat taman hiburan atau bikin platform apa, kayak kan cakupannya hanya itu gitu. Dan persaingan di media hiburan kan juga ketat seperti yang saya bilang tadi. Terus porsi dana ini yang perlu kita perhatikan juga ya, itu sangat besar ya, dan berisiko tinggi. Teman-teman tahulah maksud saya apa. Ini sangat besar loh ya, ini sangat besar, itu sangat besar dengan pair yang premium terus fundamental kayak gini ya. Teman-teman silahkan untuk mempertimbangkan matang-matang ya untuk rans ini. Nah kalau kita sangkut pautkan dengan underwriternya yaitu LG, maka kesimpulannya apa ya? Ini kesimpulannya tingkat spekulasinya itu menengah sampai tinggi. Artinya kita ikut IPO ini lebih ke spekulatif karena kita lihat track record UE-nya aja itu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Bang ikut rans gak? Ya balik lagi ke teman-teman ya untuk itu, untuk pertimbangannya gimana. Cuma yang saya garis bawahi adalah kok bisa gitu ya ini lolos IPO gitu ya. Nggak tahu lagi lah. Padahal MSCM menuntut itu tadi ya, keterbukaan informasi. Terus habis itu nggak ada yang namanya coordinate trading. Cuma ya semoga aja lah semakin bisa kita lihat bursa kita itu dewasa lah. Nih kalau kayak gini mah gimana mau bilang ya. Ya intinya kalau untuk momentum ya silahkan, disclaimer on nih bukan ajakan membeli atau menjual ya, silahkan aja. Apalagi nih pemberitaan rans ini kalau teman-teman cari itu sangat ya, masif ya. Artinya di mana-mana tuh ada nih pemberitaan tentang rans. Nah kalau kayak gitu sebenarnya harus menjadi catatan juga ya, red flag lah
Kalau misalnya banyak yang keluar-keluar, ya bisa dibilang tanda kutip buzzer gitu, mengglorifikasi itu apa ya? Ya kayak menaikkan terus pemberitaan tentang Rans, kayak biar Rans ini biar banyak yang ikut gitulah. Itu malah harus kita waspadai ya. Jangan sampai kita jadi exit liquidity. Ya sebenarnya kita nggak jadi exit liquidity itu bisa aja kalau kita nggak tamak. Jadi kalau misalnya mau uang gratis seadanya, bersyukur, ya ikut-ikut aja nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya disclaimer on ya. Bukannya saya menormalisasi fundamental ataupun tujuan IPO yang kayak gini ya. Cuma ya gimana lagi, ini kan udah mau listing ya. Yang perlu kita soroti adalah ya regulator. Ini kan udah mau listing, mau apa lagi kita? Mau buat apa namanya? Mau berkata apa lagi kita, orang ini udah mau listing. Apa boleh buat? Ya jadi intinya dengan partisipan atau underwriter yang dibawa itu adalah LG, pengawalnya adalah LG dengan fundamental kayak gini dan tingkat resikonya cukup tinggi ya ini ya. Ini tinggi menurut saya, dan penggunaan dananya juga red flag. Dari sisi bisnis, model bisnis, terus struktur kepemilikan saham itu juga ada kayak udang di balik batu ya. Maka ya kalau misalnya mau cuan bungkus berapa aja bersyukur, gak apa-apa, yang penting dapat ya monggo ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Ingat ya, di sini saya nggak pom-pom ataupun mengajak teman-teman ayo ikut Rans, enggak ya. Yang penting teman-teman harus mempertimbangkan secara matang-matang, ini saya invest di sini, uang saya nanti digunakan apa sih? Nah ini ya digunakan buat ini. Ya teman-teman bisa menakar lah kalau dibuat kayak gitu, kira-kira itu gimana, worth it atau enggak dengan pair kayak gitu. Terus habis itu dari sisi resiko, sumber pendapatannya kayak gini, profile, kinerja keuangan, dan lain sebagainya. Ya jadi intinya ini kan underwriternya LG. Nah LG kan track recordnya teman-teman udah tahu tuh, yang udah saya sebutkan sebelumnya. LG itu pernah bawa kalau dalam waktu terdekat kemarin itu ya Supa. Sebelum Supa itu CDIA itu juga, cuma dia nggak jadi partisipan admin ya, dia cuma jadi bukan partisipan admin utama lah, jadi di bawah dia penjamin emisi efek CDIA. Terus habis itu yang bareng sama CDIA itu pesat itu juga LG pesat. Nah teman-teman kalau ikut pesat itu tahulah karakteristiknya LG kayak gimana, termasuk Supa itu kan juga gitu ya. Mana Supa ini ya, ini Supa ini juga LG ya teman-teman. Ini ada LG, tapi dia nggak jadi partisipan admin ya. Kalau yang jadi partisipan admin seingat saya itu pesat. Ntar saya ingat-ingat lagi ya. Seingat saya dalam 1 tahun terakhir lah itu pesat. Mana pesat? Bentar ya. Nah ini ya, ini pesat seingat saya. Nah ya, LG itu pesat. Teman-teman lihat sendirilah pesat kayak gimana. Intinya pesat itu arah kebanting, naik lagi, kebanting terus. Jadi polanya kayak Supa lah. Supa kan kayak gitu ya. Arah kebongkar, naik, hampir cetak KTH nggak jadi, nggak bisa melampaui harga IPO, malah turun lagi sampai sekarang. Bahkan nggak bisa melampaui harga IPO-nya ya pas listing ya Supa. Seingat saya kan gitu, naik, kebongkar, naik lagi tuh, udah hampir mendekati harga IPO atau bahkan udah lebih ya waktu itu ya. Terus malah turun lagi sampai sekarang, nggak bisa balik ke situ lagi. Sama kayak pesat juga gitu, nggak balik lagi loh itu sampai sekarang. Si pesat ini, pesat itu dari IPO sampai sekarang itu nggak balik loh ya dari harga IPO. Nah, memang LG ini bandingannya ngeri ya. Supa. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya yang paling saya inget apa? Niche itu juga LG teman-teman. Ini nice. Nah, ini dia turun, kebongkar, terus dinaikin. Oh udah lewat ya dari harga IPO ternyata. Tapi dia closing di bawah. Ini
ketarik bawah, terus sampai sekarang dia gak bisa balik ke harga IPO-nya ya. Ini LG tuh emang kayak gitu ya, mainnya kasar. Terus Niche, yang paling saya ingat tuh Niche, karena ini juga fenomenal ya teman-teman. Niche ini, wah ini dia dinaikin, diturunin, wah gila lah itu. Niche itu juga LG teman-teman. Niche terus habis itu Mine. Nih, tapi dia nggak partisipan admin ya, dia penjamin emisi ya. Yang partisipan admin atau yang UE utama itu Mine juga ya. Mine itu juga LG, seingat saya. Main ini ya. Nah ini, kalau main ini masih mending, dia sampai sekarang masih di range situ-situ aja. Enggak deh, ternyata turun ya. Saya baru tahu, mohon maaf, saya taunya pas di sini ya. Ini dia kayak gitu juga nih. Kalau kita lihat dari pas listing sama sih sebenarnya nih ya. Nih arah kebongkar, masih ada tarikan ya, terus closing di bawah. Habis itu turun terus ya. Terus dinaikin lagi, turun lagi, dinaikin lagi. Tapi ini masih mending lah. Gak yang kasar-kasar banget. Kasar sih ini, dari buntut aja kelihatan sih. Closing di sini, ini closing di bawah. Ya LG karakteristiknya kayak gitu ya, memang. CBDK juga. Terus apa lagi saya lupa. Apa lagi ya? Lupa saya. Main Mine. Tadi apa tadi? For itu bukan, For itu HP ya. DKH pesat sih yang Pak tahun lalu itu yang lumayan apa ya, mengguncang retail juga ya, karena banyak juga yang kena tuh di situ. Terus apa lagi ya, saya lupa saya. Oh iya, Golf tuh juga LG ya, Golf. Mana? Ini juga LG ya. Golf ini juga LG. Tapi bukan partisipan admin ya. Yang partisipan admin tuh yang utama tuh apa aja ya, lupa saya, agak lupa saya. Atla itu bukan, Atla itu ini SH ya kalau nggak salah ya, SH. Oh iya bener. Masih agak inget lah, pokoknya itulah ya. LG, kalau misalnya teman-teman mau manfaatin momentum ya silahkan, tapi ya itu ya diperhatikan bahwasanya LG mainnya kasar. Kasar tuh gimana ya, kasar tuh kayak gitu tadi lah, ngeri, bantingannya tuh ngeri. Jadi kalau misalnya udah kebongkar, pokoknya pelajarin aja. Ini bukan pasti loh ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual juga, pokoknya ini jadi pertimbangan aja. LG itu mainnya kalau misalnya udah kebongkar, teman-teman harus buang. Jadi itu untuk memitigasi risiko. Jadi kalau misalnya udah kebongkar ya, udah buang aja, buang, lupakan gitu ya. Karena LG seringkali kayak gitu, sekalinya ambrol dia itu mainnya kasar, jadi dikocok-kocok terus lah. Tuh kita berkaca pada pesat ya, yang terakhir pesat bersama Supa, itu yang paling terakhir kita tahu kasarnya kayak gimana. Sebelum-sebelumnya juga kasar itu LG itu, malah dia tuh udah kayak masih mending sih daripada XA ya. XA malah ngeri lagi tuh bantingannya tuh. Satu hari listing udah langsung ARB bisa itu XA itu. Itu ya untuk pembahasan kita terkait IPO Rans. Jadi gimana teman-teman, ikut atau skip? Coba dari teman-teman gimana? Itu ya untuk si Rans. Kita langsung lanjut aja daripada berlama-lama lagi untuk pembahasan IHSG. Jadi IHSG merespon tadi MSCI, dia langsung nguji bawah ya ini ya, dia nguji di 588. Ini sekarang berada di 5883 ya untuk closingnya. Dia udah nguji apa belum ya? Udah nguji 5877 apa belum ini? Ya ini udah saya bilang ya bahwasanya memang ada gap di bawah sini. Jadi ada fair value gap ya, malahan ya di sini. Ada fair value gap.
ada fair value gap, makanya ya harga cenderung terdorong untuk menuju ke arah situ ya. Ini ada fair value gapnya. Jadi untuk IHSG sebenarnya ya wajar-wajar aja dia nyentuh sini. Ini kan sebenarnya perkara waktu aja ya. Dia kan nyentuh sini nih, retest ya, tinggal kita tunggu aja sih ada perlawanan apa enggak untuk rebound. Jadi ini skenario nya ya masih sama kayak yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Jadi kan gini ya. Nah ini kan dia udah mendekati ujung dari pattern. Nah makanya ini ada respon, ada penolakan lah, ada reject, sehingga dia memungkinkan untuk terjadi koreksi. Nah ini koreksi, arahnya koreksi ya sini ya 5877. Ada kemungkinan juga dia uji bawah apabila nggak ada sentimen tambahan yang cukup positif, maka dia bisa uji di mana di 5637 ya untuk skenario yang bawah. Ini kan udah saya tandain juga ya. Nih ya teman-teman, untuk pembahasan sih untuk area pentingnya. Dia merespon MSCI tadi yang seharusnya itu ya netral sih, bisa dibilang netral ya. Dibilang bagus juga biasa-biasa aja, tapi seenggaknya kita masih di emerging market. Cuma kan kita masih digantung, jadi ya masih bimbang. Bisa dibilang bagus ya biasa-biasa aja ya, ya bagus lah karena bisa bertahan di emerging market, tapi kan ada konsekuensinya. Makanya dibilang jelek juga ya gimana dibilang jelek, kan masih bertahan di emerging market. Cuma ada konsekuensinya itu tadi. Jadi ini ya ini wajar-wajar aja ada koreksi. Arahnya ya menurut saya karena dia udah membentuk kayak gini, ini bisa loh, ini bisa nguji bawah dulu loh ini. Tinggal kita lihat besok responnya kayak gimana. Ini dia kan udah bikin bearish engulfing ya. Nih secara solid pula, maka arahnya dia bisa nguji ke sini ya. Itu yang sudah saya tandain ya. Ini ada probabilitas untuk uji situ sini ya. Baru nanti dia ada pantulan ya, atau bisa aja pas sampai sini mantul, bisa aja besok kita lihat, tinggal kita lihat besok. Tapi kalau menurut saya ya secara teoritis harusnya sih nguji bawah dulu, harusnya sih nguji bawah dulu ya, baru nanti ada respon pantulan gini untuk menjebol apa ya ini patternnya. Ini untuk IHSG teman-teman. Bumi, oh iya maaf. Kita ke Bumi juga sama, tadi kan udah masuk pantauan ya, mohon maaf ternyata jebol dan nggak kuat ya ternyata, entah karena efek pidato atau MSCI yang bergiliran untuk sentimennya ya. Sentimennya kan awalnya agak-agak positif, terus habis itu mulai ada panic selling mungkin ya. Nah ini arahnya ya, ini arahnya ke bawah ya 142. Ini udah saya tandain juga sebenarnya. Nih ada possible dia uji bawah di 142 teman-teman. 142 sampai dengan mana 134 lah. Ini ya. Dari sisi ini juga ini ada buangan sih ya. Weekly. Oh, pantesan dari weekly ini dia bikin ini. Pantesan aja. Ini ya dia bikin ini ya ternyata. Inverted hammer atau shooting star lah. Ini ya. Dia bikin candle ini meskipun closing hijau, tapi ya wajar sih kalau turun. Nah, ini kedepannya kemana itu tadi ya, supportnya 142 sampai dengan 13 mana tadi 136 lah, 136 sampai dengan 142 ya. Next Dewa, langsung aja ya biar gak lama, ini udah hampir 40 menit ya. Dewa juga sama. Nah ini kena ya dengan area yang sudah saya lingkari. Arahnya kemana sekarang? Arahnya ke 314 ya. Besok tinggal kita lihat. Kalau secara teoritis membentuk candle seperti ini bukan pasti ya hampir 80% lah akan uji bawah 314.
bahkan bisa uji sini ya, bisa uji 294. Nah kalau misalnya uji sampai situ, maka dia bisa bikin yang namanya head and shoulder. Ini sebenarnya bisa juga ya, untuk masih masih terlalu awal sih kalau misalnya cup and handle ini. Ya sebenarnya bisa juga sih cup and handle, cuma ini lebih ke ini ya, lebih ke head and shoulder. Misalnya kalau dia tembus bawah lagi, skenario nya kan kalau misalnya dia uji sini, nah ini udah bikin head and shoulder, nah terus baru dia naik gini ya. Jadi skenario nya gini, uji bawah gini, terus baru dia naik. Nah ini dia bikin gitu. Jadi ada kemungkinan uji seperti ini dulu ya. Nah ini bisa terjadi seperti itulah. Sebentar. Ya ini ada kemungkinan uji bawah dulu baru dia naik. Nih ya. Ini untuk si dewa teman-teman. Ini terus dia kesini. Ini. Ya dia ada kemungkinan uji situ. Tinggal kita lihat ya. Secara teoritis 80% harusnya ya dia uji bawah dulu. Ini. Makanya kan kemarin saya bilang ya, jangan spekulatif dulu. Kalau misalnya teman-teman spekulatif ya monggo, cuma ya jangan spekulatif karena ini MSCI pengumumannya masih belum jelas arahnya. Nah pas sudah keluar tadi, arahnya sih udah jelas, cuma kan yang kita belum tahu adalah arah dari flow-nya ini, flow money ataupun dana yang mengalir ini pada outflow karena panic selling atau pada inflow nih. Sejauh ini dari kita lihat tadi hari ini pada outflow ya. Nah ini cuan nih udah hampir ya, ini ya udah saya tandain, ini ada possible dia uji bawah di 585. Untuk besok sama ya, ini ada kemungkinan uji situ sampai dengan mana, sampai dengan 560-an. Ini udah saya lingkarin sebelumnya ya, bahwasanya ini ada kecenderungan possible untuk uji bawah, dan hari ini tadi udah hampir menuju situ. Arahnya jadi ke situ. Untuk Broksum juga masih so-so lah, ini masih ada buangan ya, masih ada buangan CC, ZP, Lampung, tapi ya masih banyak yang buang. Meskipun dari sisi ini ya, apa namanya, foreign atau asing, ini ada akumulasi. Let's see, kita lihat besok skenario nya bisa aja ya dia uji bawah dulu baru mantul. Makanya kita perlu perhatikan nih 585 sampai dengan 570-an lah. Ini kita lihat responnya, respon market kayak gimana gitu. BRPT. Nah BRPT ini juga arahnya mau menguji sini ya, yang sudah saya lingkari. Wajar dia nguji bawah ini. Ini ada kecenderungan dia uji bawah memang. Sampai dengan mana ya, 1465 ya untuk supportnya, sampai dengan 1425. Ini masih buangan juga ya, masih buangan, CC buang. Ya ini arahnya ke situ ya menurut saya. Secara teoritis memang ada possible dia uji 1465 sampai dengan 1425. Jadi ini ya arahnya ke sini dulu. Bentar. Nah arahnya ke situ ya. Itu untuk BRPT. Lagi dengan channel. Langsung lanjut ke pembahasan ini ya. Jatah bumi kan udah ya. BNR apaan nih BNR? BNBR. BNBR ini udah lama nggak mantau ya saya ya. Terakhir mantau pas di sini, masih di bawah sini. Mantul ternyata sampai sini. Terus habis itu turun sampai ini ya. Oh iya, ini kan sempat masuk pantauan juga ya. Pas masih di sini. Pas tanggal apa?
pas tanggal apa ini, April awal ya, kena sini terus apa namanya, naik sampai sini. Oke. BNBR ini masih di bawah MA 200, masih belum menarik ya kalau saya ya. Ini arahnya supportnya di mana sekarang? Supportnya di sini 92 untuk sekarang. Bentar, saya nih ya. Nah, sekarang arahnya bisa ke sini dulu. Bumi kan udah ya jatah sekarang. Zata ini malah jauh banget di bawah ya, ini 50. Ini agak susah ya karena market cap kecil terus di bawah 100 pula ya, di 50 nih. Ini agak susah ya. Ini juga di bawah MA semua. Wah, ini susah sih. Ini susah ya. Lah masalahnya ini 50, terendah 50, gimana dong? Ini masalahnya terendahnya 50, terus mau apa? Apa yang mau dibahas ini? Ini agak susah ya. Intinya ini masih belum menarik. Dia masih di bawah MA-nya. Udah itu aja ya. Kita ke BTC ya terakhir sekarang. Untuk BTC gimana? BTC kemarin kan saya bilang di sini ya. Tunggu dia break dan closing di sini ya. Ternyata nggak jadi, dia ketarik lagi ke bawah. Jadi ya selama dia masih belum bisa mengklaim area sini, maka ya arahnya nguji situ-situ terus, nguji sini. Ini ya. 62628 ini ya sudah saya tanda ini 62628. Ini ya arahnya masih di situ-situ aja. Terus karena ini dia udah bikin ini juga hammer, inverted hammer ini apa namanya, shooting star, maka arahnya possible dia uji bawah. Ini menurut saya possible uji bawah, at least ada possible lah dia uji bawah ya. Ini teman-teman untuk pembahasan pada malam hari ini, semoga membantu ya. Terima kasih dan selamat malam.